bombastic side eye, criminal offensive side eye. Ketentuan operasional dan pelaksanaan gadai syariah. Yang pertama, akad. Gadai syariah menggunakan akad rohan. Yang kedua, objek gadai atau marhun harus berupa barang yang bernilai menurut syariah serta bisa dijadikan jaminan utang. Yang ketiga, ada pemberi gadai atau rohin dan penerima gadai atau murtahin. Syaratnya harus balik, berakal, dan memiliki hak atas barang yang digadaikan. Selain akad, objek akad, terus pihak yang terlibatnya yaitu biaya, yang mana lembaga gadai ini boleh menarik biaya atas jasa penitipan atau ujroh yang tidak diperbolehkan karena adanya pinjaman yang mana disebut dengan bunga, dan bunga ini dilarang oleh Islam. Selanjutnya yaitu keamanan barang. Lembaga gadai itu harus menjaga dan tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin pemilik. Selanjutnya itu penyelesaian. Jika ada nasabah yang ada kendala dalam menyelesaikan utang, maka lembaga gadai itu boleh menjual barang gadainya atas izin pemilik, dan jika ada lebihan dari hasil penjualan gadai, maka harus dikembalikan ke nasabah. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir. Dalam ketentuan operasional gadai syariah itu, semua transaksi itu harus terhindar dari maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Mungkin ini penjelasan singkat tentang ketentuan operasional atau pelaksanaan gadai syariah. Nah, adapun landasan akad rohan terdapat di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa DSN MUI. Adapun akad pembiayaan yang terdapat di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang ayat ini mengatur tentang transaksi yang tidak dilakukan secara langsung dan pentingnya menjaga amanah dalam suatu transaksi. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya barang pegadaian itu adalah hak milik pemiliknya, kemudian ia berhak atas manfaatnya dan bertanggung jawab atas resiko yang ditanggung. Menurut ijma para ulama, akad rohan ini diperbolehkan dalam Islam, dan di Indonesia sendiri akad rohan ini difatwakan oleh para ulama dalam fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN MUI itu tertuang dalam dua fatwa. Yang pertama yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring tentang akad rohan. Dan yang kedua, fatwa yang kedua yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring tentang akad rohan emas. Dalam fatwa DSN MUI tersebut itu tertuang menjelaskan tentang syarat sah akad rohan, objek akad rohan, dan teknik pelaksanaannya. Resiko pemberi gadai atau rohin, barang hilang atau rusak saat dititipkan walaupun murtahin itu memiliki kewajiban untuk menjaga barang. Yang kedua itu barang disita atau dijual. Jika rohin gagal melunasi hutang, maka barang tersebut dapat disita atau dijual. Yang ketiga itu nilai barang jatuh atau tidak sebanding dengan pinjaman saat atau ada kerugian saat pelelangan. Yang ketiga itu biaya pemeliharaan tinggi. Biaya pemeliharaan tinggi ini apabila barang yang dipelihara itu mahal, maka memerlukan biaya yang tinggi. Selanjutnya, risiko dari pihak penerima barang gadai. Yang pertama, risiko kehilangan barang gadai. Apabila barang gadai tersebut hilang karena kelalaian dari pihak penerima barang gadai, maka barang gadai tersebut wajib diganti oleh penerima barang gadai. Yang kedua, nilai jual barang gadai turun drastis. Misalkan nih, barang gadai itu memiliki nilai 10 juta. Apabila si peminjam tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang tersebut akan dijual sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, nilai barang tersebut bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan. Apabila terjadi penurunan, maka tidak menutup utang pokok dari si peminjam.
Yang ketiga, terjadinya sengketa dengan pihak pemberi barang gadai, misalkan terkait taksiran nilai, pembayaran, ataupun waktu pelunasan. Terdapat 5 aspek terkait penanggung-jawaban apabila barang gadai musnah, hilang, atau rusak. Pertama, penyelesaian sengketa. Apabila barang gadai rusak, hilang, ataupun musnah, maka pihak pegadaian syariah atau penerima gadai wajib untuk mengganti jika kehilangan tersebut akibat kelalaian penerima gadai. Dan nantinya penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan cara musyawarah dan sesuai dengan mekanisme syariah yang berlaku. Kedua, tanggung jawab pegadaian syariah. Tanggung jawab untuk menjaga barang gadai agar tetap aman dan tidak rusak selama masa penahanan. Jika nantinya ada kerusakan karena pegadaian syariah atau karena penerima gadai, maka ganti rugi sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian atau penggantian barang dengan yang baru atau berupa uang, yang mana uang tersebut sejumlah dengan hitungan taksiran dari harga barang yang hilang atau musnah. Keempat, mekanisme. Nasabah yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian akan melakukan penyelidikan dan peninjauan terhadap kondisi barang yang hilang dan rusak tersebut. Setelah penyelidikan, perusahaan pegadaian syariah akan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, hukum syariah. Dalam hukum syariah, penerima barang gadai wajib bertanggung jawab apabila kerusakan atau kehilangan barang tersebut diakibatkan karena kelalaian dari mereka. Tetapi, pihak pegadaian syariah tidak memiliki tanggung jawab apabila kerusakan atau kehilangan barang tersebut diakibatkan karena bencana alam atau pihak ketiga.